Pemirsa, aparat kepolisian bersama TNI mendatangi rumah influencer Raymond Doni atau DJ Doni. Aparat datang ke rumah DJ Doni untuk melakukan penyelidikan terkait teror yang diterima oleh DJ Doni. Petugas kepolisian dari Polsek Durensawit dan petugas TNI dari Koramil Durensawit Rabu malam mendatangi rumah korban di kawasan Cipinang Indah Durensawit, Jakarta Timur. Petugas memeriksa rekaman CCTV dan meminta keterangan korban DJ Doni. Saat ini petugas sedang melakukan penyelidikan berdasarkan rekaman CCTV. DJ Doni menyebut polisi merespon cepat laporan yang ia sampaikan. Sejumlah barang bukti pun telah diserahkan ke DJ Doni dari DJ Doni maksud kami kepada kepolisian. Tanggal 29, 8 malam, 8.24 Pak. Responnya seperti apa? Bagus, responnya baik, langsung cepat tanggap, ya kan. Para Polsek juga malam ini udah datang, dari Kodim juga datang melihat situasi di lapangan. Tadi juga anggota kepolisian sudah melakukan olah TKP, Bang, di rumah Abang. Sudah. Oke, ada temuan-temuan apa, Bang, yang disampaikan ke Abang? Bukti-buktinya, bukti ancaman, surat ancaman, terus apalagi tadi bukti bom molotovnya yang pecah. Sumbunya juga masih ada. Ya pemirsa, sebelumnya influencer DJ Doni melapor ke Polda Metro Jaya terkait teror yang dialaminya. Polisi didesak untuk segera menyelidiki kasus teror yang diterima oleh sejumlah konten kreator. DJ Doni melaporkan teror yang dialaminya ke polisi. Laporan itu dilakukan lantaran DJ Doni menilai teror yang diterimanya tak hanya membahayakan dirinya, namun juga keluarga dan warga sekitar tempat tinggalnya. DJ Doni melaporkan teror itu atas dugaan pelanggaran sejumlah pasal, termasuk pasal terkait pembakaran dan ancaman. Bahkan DJ Doni curiga pelaku teror bukan orang sembarangan karena mengetahui alamat tempat tinggalnya, meski domisili DJ Doni berbeda dari yang tertera di KTP. Nah ini agak aneh juga Mbak ya. Kalau misalnya dilihat alamat rumah saya dari KTP, alamat saya beda dengan KTP sebenarnya. Berarti memang udah agak canggih ini yang bisa tahu sampai rumah saya ini bisa canggih menurut saya. Nggak sembarangan ini Mbak. Bukan orang sembarangan, karena biasa kan orang kalau mau mencari alamat seseorang tuh menggunakan KTP, data dukcapil dan lain-lain gitu kan. Kalau ini enggak, saya juga nggak tahu bisa tahu alamat rumah saya dari mana juga. Bingung juga Mbak. Ini agak canggih menurut saya nih. Sementara itu, polisi didesak untuk mengungkap kasus teror ini hingga tuntas agar tidak menimbulkan prasangka. Polisi bisa menelusuri para pelaku dari data dan informasi awal bahwa pelaku terindikasi pihak yang dirugikan atas aktivitas yang dilakukan oleh para influencer. Di mana negara? Di sinilah kita berharap kepolisian Republik Indonesia, di mana tugasnya adalah menegakkan, di situ sudah jelas tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban, melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, melayani masyarakat, menegakkan hukum. Di mana sekarang sudah benar harus bawa ke polisi, dan kepolisian saya kira tidak sulit untuk mencari hal ini. Tinggal sekarang adakah kemauan untuk memperbaiki keadaan ini atau tidak? Kalau memang kita ingin bersama, ya mari. Pemberitaan ini wajar harus disampaikan supaya semua tahu. Baik. Siapa yang melanggar, siapa yang tidak. Kan begitu. Baik. Pak Soleman, kira-kira siapa pelaku teror ini dengan banyaknya aktivis yang terkena teror? Dalam ilmu intelijen selalu yang melaksanakan itu adalah orang-orang yang merasa dirugikan akibat adanya pemberitaan ini. Teror yang diterima oleh DJ Doni diduga karena ia kerap bersuara terkait penanganan bencana banjir Sumatera dan mengkritik pengelolaan lingkungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, diduga sering mengkritisi penanganan bencana Sumatera, influencer sekaligus aktivis Shirley Anavita mendapatkan ancaman teror. Teror ini diterima berupa lemparan telur hingga ancaman melalui pesan tertulis. Baru keluar dari tempat tinggal dan sering mendapati ini di depan ada satu kantong telur yang sudah dilemparkan, dan ini pecahannya teman-teman bisa lihat sampai ke sana, di sana. Dan tadi di depan sini saya juga mendapati gulungan kertas kayak gini. Saya belum buka ini isinya apa. Dan di depan ternyata mobil juga dicoret atau dipiloks warna merah begini.
dan di samping juga. Nah, kita coba lihat ini suratnya isinya apa. Kita coba buka ya. Ya pemirsa, konten kreator Sherly Anavita kerap mengkritik penanganan bencana di Sumatera melalui unggahan di media sosial pribadinya. Dirinya juga pernah berdebat dengan tenaga ahli utama KSP, Sadam Al-Jihad, terkait bantuan dari luar negeri untuk mempercepat pemulihan bencana di Sumatera. Ini Sherly baru keluar dari tempat tinggal dan Sherly mendapati ini di depan ada satu kantong telur yang sudah dilemparkan. Dan ini pecahannya teman-teman bisa lihat sampai ke sana. Konten kreator dan influencer Sherly Anavita menjadi perbincangan publik usai mendapat teror dari orang tidak dikenal di kediamannya di wilayah Jakarta. Sebelum teror terjadi, Sherly kerap menyampaikan kritik terhadap penanganan bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Sejumlah kritik disampaikan Sherly melalui unggahan di media sosial, salah satunya Instagram pribadinya yang memiliki 2,2 juta pengikut. Ia juga merupakan sosok yang vokal menyuarakan agar pemerintah membuka bantuan dari luar negeri untuk mempercepat pemulihan bencana di Sumatera. Terkait agar pemerintah membuka bantuan dari luar negeri, dirinya pernah berdebat dengan tenaga ahli utama KSP Sadam Al-Jihad dalam program Rakyat Bersuara beberapa waktu lalu. Harus menunggu berapa banyak jiwa yang ditetapkan sebagai korban meninggal, pengungsi, atau mereka yang membutuhkan bantuan lebih lama lagi. Dan atas dasar itu akhirnya tidak ada salahnya membuka bantuan untuk donasi asing. Itu nggak akan membuat pemerintah, dalam hal ini Pak Presiden, menjadi rendah harga dirinya, pride-nya jadi turun sebagaimana statement kemarin. Sama sekali enggak, apalagi dalam kondisi bencana seperti ini. Karena logikanya, kalau donasi asing dalam kondisi bencana kita tolak, tapi utang asing yang berbunga kita terima, maka pertanyaannya, di mana logika publik hari ini harus kita tempatkan? Mbak Sherly, yang didahulukan kemanusiaan atau aturan? Kalau bagi saya kemanusiaan. Kemanusiaan, oke. Ketika kita berbicara kemanusiaan, maka dari pertama kali yang kemudian dilakukan adalah kemanusiaan. Berbagai macam sumber daya yang kemudian diserahkan, diberikan oleh negara, itu adalah kemanusiaan. Kalau kita berbicara aturan, maka ini ada tahapan-tahapannya ketika tadi meminta bantuan asing. Artinya itu kita akan, ini posisi force majeure, makanya pemerintah harus hadir dengan cepat karena itulah kemanusiaan. Yang kedua, ketika kita berbicara soal bantuan asing, ketika Aceh, di tsunami Aceh itu total bantuan asing state to state itu 42,9 triliun. 2004 ya waktu itu? 2004. Dengan status bencana nasional. Ada 5 negara dan dari satu United Nation. Okay. Nah, kemudian ketika hari ini dukungan dari Pak Presiden, dari pemerintah, dari Menteri Keuangan itu sebesar 60 triliun dengan pemangkasan dana-dana atau efisiensi kementerian lembaga yang menggunakan rapat-rapat yang tidak penting. Tidak hanya mengkritik dan vokal menyuarakan penanganan bencana, Sherly juga turun langsung ke lokasi bencana untuk memberikan bantuan kepada korban. Pemirsa, polisi menangkap pelaku perusakan dan pembakaran kios di kawasan Kalibata, Jakarta. Anyis Malam akan segera kembali.